Saudariku yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita jauh berbicara tentang siapa Khansa, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Kita lihat Khansa itu adalah siapa? Ya, beliau adalah Khansa, atau beliau sebelum memeluk Islam beliau namanya adalah Tamadar. Ya, Tamadar binti Amru bin Al-Harith bin Asy-Syarid. Ya. Jadi Khansa nama beliau adalah Tamadar. Kemudian baru setelah itu beliau berganti nama menjadi Khansa. Nah, beliau Khansa itu adalah seorang penyair, bukan penyihir ya. Beda penyihir sama penyair. Seorang penyair di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal. Jadi yang sangat terkenal, beliau kalau bikin syair-syair itu lantunan syairnya itu sangat-sangat bagus ya, sangat-sangat bagus. Bisa dilihat ketika saudaranya yaitu Sakhr meninggal dunia, maka beliau lantunkan syair ya, beliau bikin syair ya. Di antara syairnya kata beliau, menangislah dengan kedua matamu atau sebelah mata, ya apakah aku akan kesepian karena tiada lagi penghuni di dalam rumah ya. Dan kedua mataku menangis dan tidak akan membeku. Ya begitulah orang-orang Arab itu kalau sudah membuat syair itu luar biasa. Jadi zaman Rasulullah SAW yang digaung-gaungkan, yang dicintai oleh kaumnya pada masa jahiliyah dulu adalah syair. Ya, syair, mereka itu berlomba-lomba membuat syair yang sangat bagus. Sehingga kalau ada seseorang yang pandai bersyair, dia adalah orang yang paling top, markotop lah kalau pada zaman dahulu. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizat kepada Rasulullah SAW Al-Qur'anul Karim untuk menandingi syair-syair ini. Ya. Karena pada zaman dulu yang sangat-sangat dijadikan sebagai unggulan adalah syair. Rasulullah SAW bahkan mengakui kepandaian Khansa dalam bersyair ketika Adi bin Hatim datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Adi bin Hatim datang kepada Rasulullah SAW dan berkata kepada Rasulullah SAW ya, ya Rasulullah, kata Adi bin Hatim ya, sesungguhnya di tengah-tengah kami itu ada orang yang paling ahli dalam syair, ada juga orang yang paling dermawan, dan ada juga orang yang paling ahli dalam menunggang kuda. Kemudian Rasulullah SAW mencoba bertanya kepada Adi bin Hatim, siapa mereka ya? Dan Adi bin Hatim menjawab ya, adapun orang yang paling ahli bersyair adalah Al-Qais bin Hajar, sedangkan orang yang paling dermawan adalah Hatim bin Sa'ad, ya, maksudnya adalah bapaknya Adi. Ya, jadi beliau tuh mengatakan, ini loh bapakku ini paling dermawan katanya ya. Dan yang paling ahli dalam berkuda, katanya Adi bin Hatim adalah Amru bin Ma'ad. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Adi bin Hatim, bukan, jawabanmu salah. Ya. Yang benar, laisa kama qulta ya Adi. Jawabanmu itu tidak benar. Yang benar adalah Ash'aran nasi fal Khansa binti Amru. Orang yang pandai bersyair ya adalah Khansa binti Amru. Jadi Khansa pandai bersyair ini diakui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma asqan nas, kata Rasulullah SAW, orang yang paling dermawan sedunia ini bukan bapakmu, bukan ya. Tapi aku, kata Nabi Muhammad. Dan kita tahu Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan ya, subhanallah. Kedermawanan Rasulullah SAW sangat bisa terlihat apalagi ya ketika masuk bulan Ramadan. Wa amma aqrasun nas, kata Rasulullah SAW, dan orang yang pandai berkuda itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi jawabannya Adi bin Hatim belum benar ya. Baik. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu ketika itu ada peperangan yang namanya peperangan Qadisiyah. Ini yang nanti kita akan bahas ya. Bagaimana anak-anaknya Khansa akhirnya maju dalam pertempuran Qadisiyah ya, Masya Allah. Jadi di zaman Khalifah atau di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika itu Musanna bin Harithah Asy-Syaibani berangkat ke Qadisiyah. Maka Khansa pun ikut turut berangkat ya, menyertai pasukan tersebut ya. Menyertai pasukan yang berangkat ke Qadisiyah. Dan Khansa di malam hari sebelum pertempuran itu dimulai, maka apa yang dilakukan Khansa?
yang dilakukan oleh Khansa adalah mengumpulkan keempat putranya, teman-teman. Subhanallah. Ini pelajaran penting bagi kita seorang ibu, ya. Teruslah memberikan nasihat yang terbaik untuk anak-anak kita tanpa lelah dan tanpa jenuh, ya. Karena kita adalah seorang motivasi bagi anak-anak kita. Kita, seorang ibu, adalah wanita yang memberikan semangat terus-menerus kepada anak-anak kita. Maka jangan pernah bosan untuk menasehati anak-anak, ya. Karena ternyata Khansa, ya, setelah beliau masuk Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya, ya, dan beliau ikut dalam peperangan Qadisiyah, maka beliau pun mengumpulkan keempat putranya, ya, Masya Allah, dan mengatakan kepada keempat putranya apa yang dikatakan oleh Khansa. Yang dikatakan oleh Khansa, nasihatnya sangat luar biasa, dan ini menjadi pelajaran untuk kita. Kata beliau, wahai anak-anakku, sesungguhnya kalian telah masuk Islam dengan ketaatan. Kalian telah berhijrah dengan sukarela. Dan demi Allah yang tiada ilah kecuali Allah. Sesungguhnya kalian adalah putra-putra dari seorang wanita yang tidak pernah berkhianat kepada ayah kalian. Lihat bagaimana Khansa mengatakan kepada putranya, wahai putraku, engkau bukan putra dari seorang wanita yang berkhianat, bukan. Kalian juga tidak pernah memerlukan paman kalian, ya, tidak pernah merusak kehormatan kalian, dan tidak pernah berubah nasab kalian, ya. Kata Khansa, kalian mengetahui apa yang telah Allah janjikan bagi kaum muslimin, ya. Allah janjikan bagi kaum muslimin, kalau menang dapat ghanimah, kalau tidak menang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Subhanallah, teman-teman, anaknya Khansa, ya, putra-putranya Khansa itu adalah putra-putra yang sangat-sangat taat sekali kepada ibunya, yaitu kepada Khansa. Mereka mendengar pepatah atau mendengar nasihat ibunya dan benar-benar mengaplikasikannya ketika mereka, anak-anaknya Khansa, berada di medan jihad, ya. Jadi ketika itu putra pertamanya Khansa, ketika sudah sampai di medan peperangan, ya, ketika peperangan itu berkecambuk, Khansa sebelum berangkat, Khansa mengatakan, ya, mohonlah pertolongan kepada Allah, ya. Terus memberikan nasihat. Subhanallah, ini tuh bisa kita tiru, ya, teman-teman. Apa yang telah dilakukan oleh Khansa itu bisa kita tiru, kita berikan nasihat kepada anak-anak kita ketika akan berangkat menuntut ilmu. Ya, kita bilang kepada anak-anak kita, nak, ya, tuntutlah ilmu karena Allah, ya, bukan karena sesuatu. Kamu belajar mencari ilmu karena Allah dan Rasulnya yang memerintahkanmu, ya. Beradablah kepada guru-gurumu, dengarkanlah dengan seksama, berbuat baiklah kepada teman-temanmu. Terus, ya, kita nasihati, Masya Allah. Kita harapannya adalah seperti anak-anak kita itu, harapan kita seperti anak-anaknya Khansa. Maka ketika keempat putranya Khansa, ya, keluar, ya, dari kamar ibunya dan menerima nasihat, mereka pegang dengan seksama, ya, Masya Allah. Maka di antara mereka ada yang ketika sudah berkecambuk, ya, ada di antara mereka itu yang saling menasihati saudaranya. Apa yang dikatakan oleh salah satu putranya Khansa? Kata putranya Khansa, wahai saudariku, wahai saudaraku, sesungguhnya ibunda sang penasihat, ya, telah berwasiat kepada kita dan dengan penjelasan yang terang dan gamblang, ya. Maka bersegeralah menuju medan tempur yang penuh bahaya. Yang kalian hadapi hanyalah kawanan anjing yang menggonggong, ya, sedang mereka yakin bahwa dirinya akan binasa oleh kalian. Adapun kalian yang kalian nanti adalah syahid di jalan Allah atau kemenangan yang Allah muliakan. Lihat, teman-teman, kalau ibunya adalah sang motivator bagi anak-anaknya, senantiasa memberikan semangat kepada putra-putranya, maka putranya pun akan menjadi penyemangat bagi saudara-saudaranya. Karena buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Lihat bagaimana salah satu putranya Khansa memberikan semangat yang sangat luar biasa kepada saudara-saudaranya. Akhirnya di antara putranya Khansa maju, ya, maju berperang, ya, hingga syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyusul yang kedua, dan sebelum yang kedua ini berperang, yang kedua ini memberikan nasihat juga kepada saudaranya, melantunkan syairnya. Jadi anak-anaknya Khansa juga sama, pandai bersyair. Apa yang disampaikan kepada saudaranya? Kata yang kedua, sesungguhnya ibunda kita itu adalah ibunda yang tegas dan lugas, yang memiliki wawasan yang luas dan pikiran yang lurus, ya.
telah memerintahkan kita kepada jalan yang lurus dengan menasehati kita semuanya, ya, maka bersegera terjun di medan perang dengan jantan, ya, hingga mendapatkan kemenangan. Ataukah kita syahid di jalan kemuliaan di surga Firdaus, hidup penuh bahagia. Maju anak yang kedua, dapat syahid, ya, Masya Allah. Giliran anak yang ketiga, teman-teman, mau maju, dia berikan lagi motivasi kepada saudaranya. Berarti kan sisanya masih 2, ya. Kemudian anak yang ketiga ini bilang ke saudaranya, demi Allah, aku tak akan mendurhakai ibuku walau 1 huruf pun. Beliau telah memerintahkan aku untuk berperang, ya. Sebuah nasihat yang baik. Maka bersegera terjun ke medan perang yang dahsyat hingga kalian dapatkan keluarga Kisra dalam kekalahan, ya. Subhanallah, yang ketiga maju, teman-teman, terbunuh di jalan Allah, syahid, ya. Kemudian yang terakhir baru kemudian dia berkata kepada dirinya sendiri, karena sudah gak ada saudara-saudaranya, yang 3 sudah syahid semua. Ya, dia semangati dirinya sendiri. Kasihan, ya, yang keempat ini. Yang keempat, dia memberitahukan pada dirinya bersenandung, ya, syair, bukankah aku putra dari Al-Khansa, bukan pula milik Al-Akhram, bukan pula Amru yang memiliki keagungan, maju dalam kancah yang menakutkan, katanya, hingga berjaya di dunia dan mendapatkan ghanimah ataukah mati di jalan yang mulia. Jadi memberikan semangat terlebih dahulu kepada dirinya. Masya Allah, ya, ini, ya, luar biasa. Maju untuk bertempur di medan jihad, dan subhanallah, Allah takdirkan yang keempat ini syahid, ya. Jadi pada hari itu Khansa dikabarkan, ya, bahwasanya keempat putranya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kabar itu sampai kepada Khansa, ya, maka Khansa langsung bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Khansa tidak sedih lagi dengan kabar kematian atau syahidnya keempat putranya. Bahkan beliau sabar, ya, menerima takdir tersebut karena beliau yakin, seyakin-yakinnya beliau akan berjumpa kembali, ya, dengan putra-putranya kelak di surganya. Dan subhanallah, ini adalah hadiah terbesar, ya, bagi seorang ibu manakala punya anak-anaknya salih, ya, anak-anaknya syahid di jalan Allah. Allah akan menyatukan kembali. Demi Allah, wahai saudariku, sesungguhnya dunia ini adalah kehidupan yang sangat sebentar, dan kita semuanya akan Allah pertemukan dengan orang-orang yang kita cintai. Kalau Khansa dia tidak gemetar dengan kehilangan 4 putranya yang syahid, maka seharusnya kita pun senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak Allah mempertemukan kita semuanya dengan orang-orang yang kita cintai, ya. Dan Khansa hidup, ya, dalam keadaan mulia setelah syahidnya putra-putranya. Khansa, ya, hidup beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa duduk, ya, di majlis-majlis ilmu, ya, Masya Allah. Dan sampailah Khansa wafat, ya, di kekhalifahan Utsman bin Affan pada tahun ke-24 Hijriyah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati ibunda Khansa yang benar-benar beliau menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita semuanya untuk bisa berjumpa dengan Khansa, dan semoga kita semuanya bisa meneladani dari kisah